Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Hari ini aku mau bersih-bersih kamar mandi ya teman-teman. Karena memang udah jadwalnya kamar mandi aku untuk di deep clean. Di sini juga aku mau mengganti pengharum kamar mandinya. Biasanya aku menggunakan kamper atau kapur barus. Supaya lebih awet wanginya kapur barus ini aku campur dengan molto ya teman-teman. Untuk teman-teman yang kemarin selalu nanyain apakah ini tuh wanginya lama. Jadi wanginya itu lama banget ya teman-teman. Bisa sampai berminggu-minggu. Karena memang ketika kita campurkan dengan molto, si kapur barus atau kamper ini lama banget mengecilnya. Dan ternyata cara aku yang kemarin itu salah ya teman-teman. Ketika aku merendam semuanya kamper ke dalam pewangi, itu tuh lama-lama si kampernya bakalan hilang wanginya. Dan ternyata harusnya seperti ini. Jadi kampernya itu cuma dilumuri saja. Setelah dilumuri, sekarang aku mau masukkan ke dalam toples. Nah, teman-teman bisa menggunakan bekas botol aqua yang dipotong atau misalkan aqua gelas, itu bisa praktis. Kita bisa masukkan sekaligus 2 ya, teman-teman. Karena memang ini masih ada sisanya, terus kamar mandi juga ada 2 di rumah aku. Sekarang aku mau habisin aja semuanya. Karena memang kapur barus ini kalau misalkan udah kebuka, lama-lama bakal mengecil dan bakalan habis. Sebelum membersihkan kamar mandi, aku juga mau memberitahukan tips membersihkan kamar mandi secara menyenangkan. Ini adalah bahan-bahan yang aku gunakan. Yang tadi baking soda ya teman-teman, kemudian ada juga citron. Jadi dengan 2 bahan ini, kamar mandi kita walaupun udah lama akan terasa baru. Teman-teman juga bisa menggunakan odol atau pasta gigi untuk memutihkan bagian dari kloset kamar mandi duduk. Dan ini spons kemudian sikat yang aku gunakan ya teman-teman. Jadi peralatannya itu banyak banget karena kita harus menggunakan peralatan yang berbeda untuk dinding maupun untuk kloset. Caranya seperti ini, kita masukkan baking soda dan citron disatuin. Kemudian kita siram menggunakan air panas dari termos. Nah, akan ada reaksi kimia seperti ini ya teman-teman. Kemudian dikocok. Setelah itu dikasih sabun cuci piring supaya nanti menghasilkan busa. Kemudian bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dinding juga. Dikocok-kocok seperti ini, kemudian dikasih air biasa sampai seukuran kamar mandi yang mau kita bersihkan. Untuk kamar mandi aku ini memang agak sedikit luas ya teman-teman. Sebelum dibersihkan jangan lupa kita keluarkan barang-barangnya, sabun-sabunnya juga, dan baju-baju yang menggantung yang biasa ada di kamar mandi. Setelah itu kita siram keramiknya supaya tidak kering ya teman-teman, sebelum kita olesi dengan citron dan juga baking soda. Setelah keramiknya basah semua, kemudian kita sikat-sikat. Di sini aku menggunakan spons ya teman-teman, tidak menggunakan sikat, diratakan aja semuanya sambil digosok-gosok. Kalau misalkan keramiknya itu kotor banget, kita biarkan untuk beberapa saat, mau 1 jam atau misalkan setengah jam juga boleh. Tapi kalau misalkan untuk keramik di kamar mandi aku, karena memang rutin dibersihkan, itu tidak perlu menunggu, kita langsung siram juga udah langsung bersih. Seringkali kita memang mencium bau yang kurang sedap ya teman-teman di kamar mandi. Padahal kamar mandi ini adalah tempat yang paling sering kita datengin atau kita pakai dalam setiap hari. Karena memang kondisi kamar mandi ini lembab ya teman-teman, itu bisa menimbulkan bau karena adanya tumpukan jamur dan bakteri.
Jadi memang kamar mandi ini perlu kita deep clean atau kita bersihkan secara menyeluruh minimal 1 bulan 1 kali. Nah kalau aku memang setiap kali setelah mandi itu aku bersihkan, aku sikat-sikat, tapi tidak sampai disikat seluruhnya gitu ya teman-teman. Nah untuk teman-teman yang males-males membersihkan kamar mandi, di sini aku mau memberikan tips ya teman-teman. Nah yang pertama, kita harus membuat jadwal untuk membersihkan kamar mandi. Kalau memang memungkinkan, sebaiknya memang membersihkan kamar mandi itu setiap hari ya teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan karena terlalu sibuk misalkan, atau di rumah banyak anak yang masih kecil-kecil, nah kita bikin jadwal minimal itu 3 hari sekali atau 5 hari sekali untuk menggosok-gosok seperti ini. Tapi kalau untuk deep clean atau membersihkan secara seluruhnya, bisa teman-teman lakukan 2 minggu atau 1 bulan 1 kali. Nah supaya lebih menyenangkan dalam bersih-bersih ini, karena memang kalau misalkan mudah untuk membersihkan noda-nodanya itu sangat menyenangkan. Nah aku di sini menggunakan baking soda ya teman-teman, karena baking soda ini memang sudah terbukti untuk membersihkan apapun, baik itu membersihkan lantai kamar mandi atau untuk pakaian dan perabot yang lainnya. Ditambah juga bisa menggunakan cuka karena bersifat asam ya teman-teman. Bisa juga teman-teman menggunakan sitrun. Sitrun ini hampir sama seperti cuka, bersifatnya asam. Itu pembersih yang alami ya teman-teman, aman untuk kesehatan kita dibanding dengan menggunakan pembersih yang dibeli di pasaran. Nah itu namanya pembersih kimia, biasanya itu baunya itu sangat menyengat. Tapi kalau sitrun dan baking soda ini masih aman, karena memang dimakan juga tidak apa-apa. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, biasanya itu kotoran berada di bawah keran, karena memang selalu ada bocoran dari air keran itu yang menetes. Biasanya itu bakal meninggalkan noda kuning. Nah sedangkan di kamar mandi aku itu nggak ada ya teman-teman, karena memang aku bersihkan rutin pakai baking soda dan juga sitrun ini. Padahal untuk keramik dinding kamar mandi aku ini sudah berumur hampir 12 tahun ya teman-teman. Tapi alhamdulillah kalau kita selalu merawatnya, ini semua bakalan tetap bersih. Untuk kamar mandi aku biasanya setelah digosok-gosok itu langsung aku siram ya teman-teman, karena memang keramiknya itu tidak berkerak. Kalau keramiknya berkerak, bisa teman-teman biarkan dulu semalaman juga bisa. Membersihkan kamar mandi ini sangat mudah ya teman-teman, bisa dilakukan sendiri, juga bahan-bahannya itu sangat murah karena berada di rumah semua. Pakai bumbu dapur seperti baking soda ini kan biasa dipakai untuk membuat kue. Ternyata baking soda itu sangat ampuh untuk membantu kita dalam kebersihan. Dan juga satu lagi sitrun ya teman-teman. Sitrun ini memang udah sering aku gunakan. Nah untuk membersihkan nut pada keramik, teman-teman juga bisa menggunakan campuran baking soda ini yang dicampur dengan pasta gigi atau odol. Nah bisa dicampurkan, kemudian disikat-sikat menggunakan sikat gigi bekas. Nah ini teman-teman aku menggunakan odol juga untuk membersihkan atau untuk memutihkan kloset, karena kebetulan klosetnya itu warna putih ya teman-teman. Si warna putih ini kadang-kadang cepet banget, kalau misalkan ada air yang menggenang sedikit saja, lama-lama itu bakalan ada noda kuningnya. Nah untuk memutihkannya kembali mudah, kita tinggal menggunakan odol, kita oles-oles, tunggu dulu beberapa saat kalau memang nodanya itu susah untuk hilang. Setelah itu kita gosok-gosok dan kita siram. Kalau misalkan nodanya itu udah bandel, udah berkarat lama, teman-teman bisa mencampurkan odol ini dengan cuka. Cukanya cuka makan aja, gak usah cuka murni. Dicampur begitu aja, kemudian dioles-oles, didiamkan beberapa saat, kemudian disikatkan. Nah kalau untuk
bagian bawahnya atau lehernya ini aku menggunakan bahan-bahan yang tadi, yaitu baking soda dan juga citron. Ini juga sangat ampuh untuk membersihkan, pokoknya untuk membersihkan semua yang ada di dalam kamar mandi ini bisa menggunakan baking soda dan juga citron. Untuk kloset jongkok aku ini memang udah lama ya teman-teman, udah hampir 12 tahun sama seperti umur rumah aku. Tapi walaupun udah lama, tapi tetap warnanya itu selalu aku jaga dengan menggunakan bahan-bahan yang tadi. Karena baking soda ini udah sangat ampuh sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini aku sikat, aku gosok-gosok seperti ini paling juga 2 minggu 1 kali. Kalau untuk sikat lantainya memang setiap hari, tapi kalau untuk menggosok kloset seperti ini 2 minggu 1 kali. Tapi walaupun seperti itu, kloset jongkok aku ini memang selalu bersih ya teman-teman. Nah, untuk dalamnya kita gunakan sikat yang berbeda. Kita gunakan sikat khusus yang untuk kloset. Setelah sikatnya digunakan, kita rendam dengan air cuka ya teman-teman, supaya bakteri-bakterinya itu hilang. Nah, selanjutnya di sini aku membersihkan, disikat-sikat lagi si leher klosetnya supaya sisa-sisa sabunnya itu bersih. Kemudian yang paling terakhir aku lakukan adalah menyikat lantainya. Kalau untuk lantainya memang jarang kotor karena setiap hari setelah mandi juga biasa aku sikat-sikat. Nah, ketika sikat menggunakan citron teman-teman, jadinya lantai kamar mandi itu keset. Pokoknya nggak bakalan ada yang namanya kepleset di kamar mandi karena memang keset banget. Setelah lantai atas dan juga bawahnya selesai dibersihkan, sekarang aku juga mau membersihkan botol-botol sabun ya teman-teman. Di sini aku menggunakan sisa dari sabun mandi ini, baru aja aku ganti dan nantinya mau dibuang. Si wadah isi ulangnya itu masih ada di dalamnya. Aku gunakan aja untuk menggosok botol-botol ini. Karena biasanya botol isi ulang terutama itu lama-kelamaan kalau di kamar mandi itu suka kuning ya teman-teman. Jangan lupa juga sikat gigi harus kita ganti minimal 2 bulan 1 kali atau maksimalnya itu 6 bulan 1 kali. Di sini juga aku bersihkan gayung dan juga embernya ya teman-teman, karena memang di kamar mandi aku ini nggak menggunakan bak. Sengaja aku nggak menggunakan bak karena supaya kamar mandinya itu terlihat luas. Ember itu kan bisa dipindah-pindah ya. Selain bisa dipindah-pindah, ember juga mudah untuk dibersihkan. Tinggal seperti ini digosok-gosok seperti layaknya kita mencuci perabotan di dapur, itu sudah sangat bersih sekali. Untuk selang showernya juga harus kita bersihkan ya teman-teman, karena di sini biasanya dari lipatan-lipatan itunya ada kotoran-kotoran yang menempel. Selanjutnya, karena ini deep clean ya teman-teman, sekali-kali dalam 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali kamar mandi itu perlu juga dilap dindingnya supaya tidak ada bekas dari air. Nah, selanjutnya ini aku simpan kamper atau kapur barus yang sudah dilumuri dengan pewangi pakaian. Nah, ini alat-alat yang udah kita gunakan juga harus kita bersihkan teman-teman. Kita rendam menggunakan air cuka, menggunakan air biasa atau menggunakan air hangat juga bisa. Direndam biasa aja teman-teman beberapa saat. Setelah itu kita cuci bisa menggunakan sabun. Nah, setelah itu kita jemur di matahari yang terik supaya benar-benar kering.
Alhamdulillah pekerjaan aku sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.